Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rugawati dengan nomor NIM 702001119031. Saya dari jurusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi etika dan hukum kesehatan. Etika dan hukum kesehatan. Langsung saja, apa sih itu yang dimaksud dengan etika? Etika menurut penjelasan Bartens berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, sedangkan dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Secara etimologi ada dua pendapat mengenai asal-usul kata etika. Sofyan 2010. Pertama, etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik singular yang berarti suatu sistem prinsip moral, aturan, atau cara berperilaku. Yang kedua, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos yang mengandung arti penggunaan karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar, dan salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Pendapat para ahli etika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Ahmad Tasfir 2012, etika merupakan budi pekerti menurut akal. Etika merupakan ukuran baik buruk perbuatan manusia menurut akal. Yang kedua, menurut Asmal Bakhtiar 2013, mengartikan etika dalam 2 makna, yakni etika sebagai kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, dan etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain. Yang ketiga, menurut Bartens dalam Abdul Qadir Muhammad, yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi penggana bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini dapat juga disebut sebagai sistem nilai dalam hidup manusia, perseorangan, atau hidup bermasyarakat, misalnya etika orang Jawa, etika agama Buddha, dan lain-lain. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ilmu tentang ada yang baik dan buruk dan tentang hak kewajiban moral atau akhlak. Dan yang kedua, kumpulan asas-asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai yang benar atau yang salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Fungsi etika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kedua, etika merupakan pola perilaku didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Yang ketiga, dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang. Yang keempat, etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, menemukan, dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki. Jenis etika. 1. Etika deskriptif. Etika yang menelah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya berbagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya yang mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Yang kedua, etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum yang berisi prinsip etika moral dan dasar, dan etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus.
Lanjut, peranan etika dalam profesi. Yang pertama yaitu nilai-nilai etika ini tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap sekelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Yang kedua, salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya, maupun dengan sesama anggotanya yaitu masyarakat profesional. Yang ketiga, sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi sorotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Definisi etika kesehatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, etika kesehatan masyarakat, suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan risiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan, sakit, dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Yang kedua, etika kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan etika kedokteran yang menyatakan bahwa menjalankan pekerjaan kedokteran seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi. Seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukannya. Seorang dokter harus tetap memelihara kesehatan dirinya. Lanjut, tujuan etika kesehatan. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukuman bagi diri sendiri maupun pasien atau klien. Etika penelitian bidang kesmas. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Lanjut, hukum. Hukum berasal dari bahasa Belanda rechtsord, ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Jamali 2001. Batasan pengertian hukum. Hingga saat ini para ahli hukum menemukan batasan yang baku memuaskan banyak pihak. Perbedaan etika dan hukum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, hukum disusun oleh badan pemerintah. Yang kedua, etika tidak seluruhnya ditulis, hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran berita acara. Lanjut, yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran etika berupa tuntutan, sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan. Keempat, penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum diselesaikan melalui bukti fisik. Tujuan hukum. Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah mewujudkan the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Hukum kesehatan, yaitu yang pertama, hukum kesehatan Indonesia Perhuki adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang kedua, hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan pada suatu pihak, hak dan kewajiban tetangga kesehatan dan sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di pihak lain yang mengikat masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian terapeutik dan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan lainnya yang berlaku secara lokal, regional, nasional, dan internasional. Hukum Kesehatan. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan baik perorangan dan lapisan masyarakat maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik, dan lain-lain. Urgensi hukum kesehatan. Hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, yakni yang pertama, pelayanan yang harus diatur hak dan kewajiban baik perorangan, kelompok, atau masyarakat. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan, organisasi dan sarana prasarana pelayanan yang juga harus diatur hak dan kewajibannya. Lanjut, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang tentang Kesehatan yang pernah berlaku di Indonesia, Undang-Undang Pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, keputusan presiden. Yang kelima, keputusan menteri kesehatan. Yang keenam, keputusan dirjen atau sekjen. Yang ketujuh, keputusan direktur atau kepala pusat. Jenis hukum kesehatan. Hukum kesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum kesehatan public health law dan hukum kedokteran medical law. Yang pertama yaitu hukum kesehatan publik lebih meniti beratkan pada pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang kedua, sedangkan untuk hukum kedokteran lebih memilih atau mengatur tentang pelayanan kesehatan pada individual atau seorang saja, akan tetapi semua menyangkut tentang pelayanan kesehatan. Pengelompokan bidang hukum kesehatan. Hukum kesehatan dapat dikelompokkan menjadi berbagai bidang, antara lain yaitu yang pertama hukum kedokteran dan kedokteran gigi, yang kedua hukum keperawatan, yang ketiga hukum farmasi klinik, yang keempat hukum rumah sakit, yang kelima hukum kesehatan masyarakat, yang keenam hukum kesehatan lingkungan, yang ketujuh hukum rumah sakit, yang kedelapan hukum laboratorium kesehatan, yang kesembilan hukum asuransi kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan. Hukum kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum medis medical law. Hukum kesehatan tidak dimuat dalam suatu kitab khusus seperti hanya kitab undang-undang hukum perdata atau kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum dagang. Hukum kesehatan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan manusia atau peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat pasal atau ketentuan mengenai kesehatan manusia. Undang-undang kesehatan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama,
Pengertian secara umum mengenai upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Yang kedua yaitu pengaturan berkaitan dengan kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dimaksud sebagai tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabaikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jelas yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang ketiga yaitu pengaturan berkaitan dengan sarana kesehatan. Pengertian umum mengenai sarana kesehatan tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Namun disebutkan tentang penempatan jumlah tenaga kesehatan dengan pemerataan sarana pelayanan kesehatan. Yang keempat, pengaturan berkaitan dengan obat dan alat kesehatan. Yang pertama, yang bagian A itu sebagai pengaturan tentang obat berkaitan dengan sediaan farmasi adalah bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Bagian B, pengaturan tentang alat kesehatan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tentang ketentuan umum disebutkan bahwa alat kesehatan merupakan sumber daya di bidang kesehatan. Itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai etika dan hukum kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.